وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin kiram yang saya hormati Bapak Edi Sadar selaku Ketua DKM Mushola Dapat, Ayahanda Om Syahrudin Yudi, kemudian sahabat saya Abdul Ma'ruf Gahani ya, karena lagi ada di luar, semoga Pak Edi, Om Yudi maupun juga Abdul Ma'ruf yang selalu diberi kesehatan, dan selalu amin ya rabbal alamin. Sesepuh kita Ayahanda Ustaz Suranto, semoga beliau hadir kembali bersama kita maupun saat ini menghadir bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta adik-adik yang saya cintai, yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sekarang ini masih momen Lailatul Qadar. Masih banyak juga di antara kita ya, kalau kita mau meraih keutamaan Lailatul Qadar, coba kita renungkan kembali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada di malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu adalah Lailatul Qadar. Tapi sebagian kita kalau lagi momen malam Lailatul Qadar, masih ada juga yang mohon maaf, masih ada juga berkeliaran di pinggir jalan, masih ada yang juga main ke mall segala macam, masih ada yang juga tongkrongan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan meraih malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Ya, itu bukan Lailatul Qadar, tapi namanya Lailatul Qadar. Berarti artinya tuh kitanya tuh qadar semuanya. Masya Allah. Rugi. Karena kenapa? Kita seharusnya meraih keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka pertanyaan dari Al-Fakir adalah, sudahkah jamaah semuanya sudah khatam Al-Quran? Alhamdulillah. Ada yang belum, ibu-ibu? Belum ya? Masih tinggal berapa juz lagi, Bu? Mudah-mudahan khatam Al-Quran, insya Allah. Ini merupakan sebagai kata pengantar bagi Al-Fakir, ya, agar senantiasa ini dijadikan introspeksi diri kita supaya bersungguh-sungguh di sisa 10 hari di bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Nah, itu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas. Karena ayahnya dari Abbas itu merupakan pamannya dari Rasulullah SAW. Beliau ditanya, apa itu? Ma khairul ayyam, ma khairus syuhuri, wa ma huwa khairul a'mali. Ada 3 yang Ibnu Abbas ditanya oleh diantara salah satu sahabat. Apa itu hari yang terbaik? Apa itu bulan-bulan yang terbaik? Dan apa itu amalan yang terbaik? Nah, Ibnu Abbas menjawab, khairul ayami yaumul Jumu'ah. Sebaik-baik harinya yaitu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu merupakan dijuluki ataupun dikenal lainnya ayat pada Syekhul Ayam, hari yang begitu mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan pada hari waktu hari Jumat? Misalnya kita menghidupkan malam Jumat, baca surah Yasin malam Jumat, ataupun di hari Jumat yang kita membaca surah Al-Kahfi, surah As-Sajdah, maupun surah Al-Insan. Bahkan kita mau mandi Jumat untuk mensucikan agar kita diberi kesucian dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita mendengarkan khutbah Jumat sembari kita diam, maka itu tandanya Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang terbaik di hari Jumat ini maupun di hari Jumat, dan ditambah 3 hari. Makanya bagi adik-adik ya, kalau kalian sudah mendengarkan dari khotib, hendaknya kalian harus diam dan juga mendengarkan tidak lagi ada kata bercanda.
Ini amalan hari Jumat tuh. Rugi kalau kita mengamalkan hari Jumat itu hanya setengah-setengah. Banyak juga apa kalau yang kita kerjakan di masyarakat. Assalamualaikum, Jumat berkah, sedekah di hari Jumat. Ada juga yang kasih nasi box kepada orang-orang yang di jalan, tukang sapu, tukang sampah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu khairus syuhuri Ramadan. Sebaik-baik bulan di situ adalah bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena di situ juga ada malam Lailatul Qadar. Di situ juga merupakan bulan untuk menghasilkan panen amalan kita. Karena Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bahwa Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bulan Rajab itu merupakan bulan menanam. Kemudian Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaqi, yaitu bulan mengairi, ya, mengairi. Kemudian juga Syahrul Ramadan, yaitu Syahrul Hisadu dzalikas zar'i. Di situ merupakan bulan hasil panen apa yang kita tanamkan. Makanya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kalau kita mempunyai hasil panennya itu yang terbaik, maka itu pertandanya kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga adik-adik sekalian, ini Al-Fakir juga ingin mengimbau kepada jamaah semuanya agar senantiasa terus upgrade iman kita. Jangan merasa diri, aduh saya ini lebih suci dibandingkan dengan kalian. Ada yang merasa begitu nggak bapak-bapak? Ada nggak? Merasa lebih suci di antara orang lain? Ya kan? Pasti. Adakah orang merasa aku ini lebih mulia dibandingkan dengan kalian? Kalian sendiri yang berdosa. Ada yang nggak begitu? Nggak ada ya, insya Allah. Makanya jangan merasa dirinya lebih suci, lebih mulia. Maka dari itu teruslah beramal, teruslah perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Maka dari itu hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih di bulan Ramadan, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu wa khairul a'mali, yakni as-shalawatul khamsu li waqtiha. Sebaik-baik amal yaitu adalah salat 5 waktu pada waktunya. Makanya kalau ciri orang yang paling bertakwa di sini, coba kasih tipsnya deh. Datang sebelum azan, terlebihnya azan subuh. Ya, nunggu bersikir, nunggu bersolawat dan meminta ampun sembari menunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun as-salatu khairun minan naum. Maka itu kalau datangnya sebelum azan aja itu pertandanya imannya itu kuat. Mudah-mudahan kita kalau sebelum waktu subuh kita usahakan untuk datang sebelum azan subuh supaya apa? Ini merupakan menjadikan iman kita semakin kuat dan semakin meningkat. Ataupun kalau yang datang pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mohon maaf, itu imannya itu masih standar. Ya masih biasa-biasa saja. Yang lebih parah lagi datang pas qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu merupakan tingkatan imannya itu paling rendah. Makanya jangan menyepelekan dengan suara azan. Begitu lembutnya suara azan. Ada yang pernah dengar lagu itu kan, lagu Bimbo ya. Maka itu kalau mendengarkan suara azan tuh hati kita akan menjadi tergetar. Maka sehingga ketika kita waktunya sudah mau sholat, sudah mendengarkan azan, maka hendaknya kita sholat. Panggilan sholat kita kerjakan, terlebihnya kita mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Itulah 3 hal jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini disampaikan pula kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena kisahnya Ibnu Abbas meninggal pada hari Jumat, hari yang mulia bagi umat Nabi Muhammad. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya para ulama, para fuqaha, ya, para ahli fikih ditanya 3 hal, maka itu
sama dengan jawabannya dari Ibnu Abbas. Maka ada yang menjawab 3 pertanyaannya itu, yaitu yang pertama adalah khairul a'mali ma qabalallahu amalaka. Sebaik-baik amal di situ merupakan amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kek, zakat kek, kemudian juga kita haji, kemudian kita bersedekah, menolong sesama kaum muslimin, menolong anak yatim piatu, termasuk juga mendidik anak-anak menjadi akhlakul yang karimah. Akhlakul yang karimah, akhlakul baik, maka itu akan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dengan niat yang ikhlas. Karena kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas, ikhlas dalam arti rela mendapatkan pahala semata-mata karena Allah. Rugi kalau nggak ikhlas, maka itu amalan yang kita kerjakan akan terhapus. Makanya niatkan diri kita, beramalah dan kerjakanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ali radhiyallahu anhu, maka dari situ khairus syukuri yakni tatuba ilallah taubatan nasuha. Karena ini merupakan bulan Ramadan, bulan taubatan nasuha. Apa itu yang dinamakan taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah menyesali apa yang kita berbuat, menyesali dari hati, dari perlakuan diri kita, dari lisan kita. Makanya kalau kita mau bertobat, ya memang kita harus menyesali apa yang kita berbuat agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu khairul a'mali, yaitu sebaik-baik khairul ayyami, sebaik-baik hari di situ adalah di mana kamu sudah keluar takhruju minad dunya ilallah. Ya. Engkau keluar dari dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat. Mudah-mudahan kita wafatnya dalam keadaan beriman. Jadi itu 3 hal yang dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, baik itu dari sebaik-baik amalnya, sebaik-baik bulannya, maupun juga sebaik-baik harinya. Itu semua juga terkait dengan jawabannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dijadikan sebagai alat untuk apa? Dijadikan motivasi diri kita. Makanya hidup itu jangan puas kalau kita melakukan amalan apapun. Jangan merasa dirinya sudah, aku sholatnya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya belum tentu juga sholat kita. Asalkan kita harus bersungguh-sungguh jihad fi sabilillah, berjihad untuk diri kita sendiri agar di bulan puasa inilah tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Al-Fakir, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Pagi-pagi makan soto babat. Mari sama-sama kita bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.